Oke, selamat sore teman-teman ya. Ya, kita sambil ngobrol santai, sambil saya mau update ada project baru. Kita kali ini bahas yang di Jawa Barat, yang di Bogor dulu. Nah, kebetulan teman-teman ini ada di area Fasum atau tanggulnya lokasi Blaskoy Center yang kedua. Dan ini sebutan bekennya ini kolam angka 8 kecil ya. Ini nggak berasa umurnya udah 4 tahun lebih ini, Val. Oh, ini yang Termasuk kolam pertama ya? iya, kolam pertama di area ini, Val. Kolamnya sederhana, jujur saya waktu itu mikir tema angka 8-nya juga ngalir gitu aja. Pasangan batu juga jujur ini campur aduk teman-teman ya. Jadi batu sisa project dan batu yang masih ada saya pasangnya juga asal-asalan. Makanya maaf kalau nanti ini dibandingkan dengan kolam-kolam atau pemasangan batu di customer ya jauh. Dan lagi ini juga udah 4 tahun yang lalu. Nah, kamu bisa lihat nggak Val yang saya bahas-bahas di video berikutnya? Kita tuh kepengen setiap tahun itu selalu ada perbaikan. 4 tahun yang lalu kita nata batunya dengan sekarang udah beda nggak? Beda juga. Beda. Pemilihan bahan batunya udah beda nggak? Beda. Teknik planting tanamannya udah beda juga. Jadi teman-teman, saya sampai sekarang tidak pernah ngomong bahwa wah saya sudah maestro, Blaskoy sudah master. Enggak. Kita masih terus belajar teman-teman. Makanya kita punya moto, kita baru mulai itu. Supaya saya pun ini setiap tahun tuh kepengennya kita jangan sampai, lupa dari tahun ke tahun kolamnya Blaze kok modelnya gitu-gitu aja. Desainnya gitu-gitu aja, sistemnya gitu-gitu aja, dan segala macam. Kita kepengen terus kalau memang bisa lebih baik, kenapa tidak gitu loh. Ini 4 tahun yang lalu, kalau masih ada nanti kapan kita ke kolam-kolamnya customer yang 10 tahun yang lalu dan apa, waduh ya udah ketinggalan lagi. Memang waktu itu ya juga memang kita juga levelnya ada di situ, seperti itu. Nah teman-teman, saya mau bahas, ini ada sebuah proyek baru tepatnya di kota Bogor, terkenal dengan julukan kota hujan ya. Sebetulnya customer sudah kontak agak lumayan ya 2-3 bulan sebelumnya, karena rumah baru yang dibangun di sebelahnya ini lagi proses finishing. Akhirnya barulah kita visit, ketemu dan nego harga RAB segala macam baru sekitar mungkin 2 mingguan yang lalu. Jadi ini sudah berjalan dan kebetulan tim Aan dan beserta tim yang menghandle untuk di project ini. Nah ini kolam satu-satunya minimalis di tahun 2024. Kita ada 32 atau 33 ya, saya belum rekap ya. Nanti kalau udah habis akhir tahun, Januari awal kita akan rekap semua. Kita akan dokumentasikan semua. Puji Tuhan sekali di tahun ini adalah berkat dan proyek terbanyak selama karir Blaze selama 14 tahun di bidang koi dan pond builder. Nah teman-teman, tahun ini memang sedikit ya satu ini kolam minimalisnya. Itu juga karena bentuk desain lokasi dan rumahnya customer yang memang beliau ini sangat sambil kasih makan ya, biar Noval shootnya nanti banyak ke kolam aja Pak. Ya teman-teman. Nah ini saya mau tunjukin kolam 4 tahun yang lalu, tidak ada masalah ikan di sini meskipun agak padat, growth-nya juga oke. Kemudian full outdoor, hujan panas ini sekarang lagi sering-seringnya hujan juga tidak ada masalah dan segala macam. Jadi kolam ini semakin lama, semakin tahun itu air masih akan makin mature, makin jadi, dan untuk nge-growth ikan itu justru akan lebih bagus. Makanya sayang sekali kolam ini kalau mau saya bongkar, saya mau apa, adalah intinya yang penting kan intinya ini dulu juga salah satu proses belajarnya Blaze lah. Nah balik lagi yang ke tadi saya bahas teman-teman, intinya tema minimalis yang customer mau, dan meskipun yang saya selalu jelaskan juga, meskipun minimalis itu saya nggak mau tema minimalisnya ini hanya sekedarnya. Kita sempat diskusi dan saya sempat ajukan desain yang awal, beliau kurang suka. Kemudian beliau ini saya bilang selera, tes dan apa ya, saya bilang ya idenya cukup brilian, karena akhirnya saya dapat ide untuk air terjunnya, untuk bentuk kolamnya, ada seperti anak tangganya, bahkan finishingnya untuk kolamnya ini pun sedikit berbeda. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, nanti ya jangan ada nyinyiran, wah Blaze tuh buatin kolamnya nggak standar tuh, harusnya nggak boleh pakai finishing seperti itu, air terjun harusnya nggak boleh seperti itu. Kita sudah sampaikan semua ke customer, dan kita sudah sampaikan juga untuk antisipasinya dan segala macam, dan itu sudah disepakati kedua belah pihak teman-teman. Nah sebelum saya bahas lebih lanjut, kita saksikan dulu cuplikan lokasi awalnya, video pekerjaan awalnya, desain awalnya, sketnya, sampai jadi desain final 3D seperti apa melalui video berikut ini.
Nah, teman-teman seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi kolamnya memang tidak terlalu besar, saya lupa ya, sekitar 14 atau 15 meter kubik. Dengan bentuk kolam yang seperti itu agak unik. Nanti ada bagian pendek-pendeknya seperti anak tangga. Anaknya kepengen keceh sambil feeding sambil segala macem. Tadinya udah saya jelasin sebetulnya udah nggak usah dikasih anak tangga itu pun ikan koi pasti mau mendekat atau feeding. Tapi ya sekali lagi customernya pengen seperti itu. Kita kan juga nggak boleh melarang, bahasa kasarnya yang punya uang customernya gitu loh. Yang penting asal keinginannya beliau ini tidak mengganggu sistem filtrasi, tidak mengganggu standar untuk sistem kolam maupun filter kita, saya masih oke. Tapi kadang ada permintaan beberapa customer yang sangat mengurangi sekali space filter, tidak standar space-nya, filternya atau sistemnya, saya angkat tangan ya teman-teman seperti itu. Nah, untuk pemipaan dan pembuatannya karena ini ke filternya kepotong air terjun, itu juga agak sedikit lebih rumit daripada yang filter-filter seperti biasa yang langsung nyambung teman-teman. Tapi intinya tidak ada kendala yang yang berarti, baik secara pengerjaan di lokasi, baik secara sistem, secara pemipaan. Sekarang kalau nggak salah sudah hampir proses pengecoran. Jadi mungkin nanti video berikutnya pengecoran udah selesai, baik kolam maupun filter itu nanti akan sudah lebih jelas atau kelihatan teman-teman ya. Tapi yang pasti nanti akan hasil-hasil berikutnya kita juga pasti akan update. Terkadang mohon maaf agak sabar sedikit karena memang saat ini saya ini ketatalan sekali. Jujur kalau saya boleh ngomong ini, YouTube atau Blaze Channel ini kepengen saya udah jangan saya ngomong. Nanti mungkin suatu saat Noval atau Debri atau mungkin Mas Anam atau Mas Aan, ya saya sendiri pun tuh kadang kadang ada masa dimana kadang moodnya nggak bagus, mau ngevlog males, mau bahas apa males ya teman-teman, mau dimaklumin ya saya punya keterbatasan, saya punya aktivitas ya juga tahun ini lagi padet-padetnya, jadi terkadang ada masalah juga, tidak semua project itu lancar. Tapi yang pasti kita akan tetap berusaha buat teman-teman Blaze People ataupun Blaze Channel, kita kepengen supaya video-video kita, tayangan mengenai kolam, koi, edukasi, pembahasan project baru dan segala macam, update itu akan tetap terus berjalan. Dan sekali lagi kalau memang yang bermanfaat dan bisa dapat edukasinya, bisa dapat inspirasinya, bisa dapat hiburannya, saya ikut seneng. Yang nggak suka tinggal di skip atau nggak usah follow atau diapain lah, atau infonya dibanteng lah daripada puyeng ya. Kadang saya masih nemuin komen-komen kontennya kebanyakan ngomong, kontennya jelek. Yang kalau jelek kebanyakan ngomong ya nggak usah didengerin, simpelnya seperti itu ya. Tapi ada yang bisa dapat manfaat, malah ada beberapa teman-teman power builder junior yang, Pak makasih Pak, berkat video-video Pak Ade saya ngerti sistem ini, saya ngerti ini, saya ikut seneng gitu loh. Dan saya pun juga orangnya bukan tipe orang yang mau, wah pokoknya saya mau tertutup, tidak mau bahas filter sama sekali, tidak mau bahas media sama sekali, tidak mau bahas ini sama sekali. Teman-teman kalau mau lihat di playlistnya Blaze Channel sudah, kayaknya seingat saya udah 350 video lebih ya Val ya? Iya. 350 video lebih edukasi mengenai ikan, mengenai karantina, mengenai perawatan, mengenai pembuatan kolam koi, memulai pembuatan kolam renang, megatank, lengkap teman-teman, cari aja di situ ya. Dan sekali lagi, kalau kita juga sampai sekarang masih banyak kekurangan, ya harap dimaklumin. Karena yang tadi saya bilang, saya pun juga tidak sempurna. Kita masih terus belajar, tapi yang pasti kita juga akan terus ke depannya ini berusaha memberikan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Ya, mungkin untuk yang proyek awal pengerjaan Bogor cukup sekian dulu. Nanti jangan khawatir, kemungkinan mungkin semingguan lagi kita akan update video berikutnya. Dan syukur-syukur saya udah ada di lokasi juga. Karena di Bogor ini juga ada beberapa customer yang sedang negosiasi dan tanya-tanya juga. Semoga bisa deal juga. Jadi sekalian saya waktu ke Bogor bisa ngerjain yang lain. Yang pasti teman-teman saksikan terus cuplikan video dan video-video selanjutnya dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye-bye.